ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, senantiasa hati selalu mengingat Allah. Di dalam hati ini senantiasa tidak buta. Fi qulubihim, tidak selalu dalam keadaan zikrullah. Hati terisi terus dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita senantiasa memancarkan suatu hening yang luar biasa dalam cahaya zikrullah. Inilah merupakan suatu sosok hamba Allah yang nantinya di alam akhirat mendapatkan suatu tempat yang mulia di sisi Allah. Di mana di saat di dunia dia senantiasa disibukkan waktunya bukan untuk bermaksiat namun untuk bermunajat, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada henti-hentinya baik dari pandangan mereka, baik dari segi transisi dari mulut mereka, lisan mereka, pendengaran mereka, semuanya di dalam tubuh senantiasa digunakan untuk taqwa Allah, tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'alahu, niscaya Allah akan bukakan lahu, baginya adalah makhraja, jalan keluar. Jalan keluar dari segala apa? Dari segala kesulitan, ujian, apapun bentuknya yang ada di dunia ini. Bukan mustahil mereka-mereka yang imannya kuat tambah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus. Bukannya mereka yang imannya kuat tidak pernah diuji oleh Allah. Enggak. Akan diuji terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ujian semaksimal mungkin. Nabi diuji. Rasul diuji. Semua diuji. Mereka yang dekat dengan Allah sebagai kaki tangan Allah itu kasarannya. Dalam kita sebut sinonimnya. Masih tetap diuji oleh Allah. Kenapa kita manusia yang tidak ada tingkatan sebagai Rasul maupun Nabi untuk tidak diuji? Tidak ada alasan untuk tidak diuji. Diberikan kita ujian juga. Cuman posturnya juga beda. Takarannya juga beda di dalam ujian-ujian ini. Ketika ujian ini didatangkan, hanya satu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hanya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, tetap pada pendirian dan kejujurannya, dan dalam kesabarannya,
Mereka-mereka ini yang digolongkan sebagai hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah dzikran katsiran. Mereka-mereka sebagai hamba Allah yang bertakwa dan memperbanyak dengan zikir-zikirnya. Zikir diperbanyak, zikran katsiran, zikir sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasannya. Kalau kita masih ada batasan, zikir, baca sholawat sesuai dengan keperluan. Kalau mereka zikran katsiran sebanyak-banyaknya. Wasabihu bukrata wa asila wasabihu, membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, membaca apapun bentuknya tasbih, mengagungkan nama Allah pagi, sore, siang, malam, terus. Pentingnya zikir di sini membawa kita merupakan sebagai hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat dari segala nikmat. Nikmatnya orang zikir ini, mereka-mereka yang ahli berzikir adalah beda dengan mereka-mereka yang tidak pernah berzikir sama sekali. Disebutkan dalam suatu hadis Bukhari Muslim, masalul ladzina, perumpamaan mereka, yadhkuru rabbuhu, orang yang berzikir, yadhkuru rabbuhu, orang yang berzikir pada Allah, pada Rabbnya, walladzina, dan orang yang tidak berzikir, walladzina la yadhkuru, yang tidak pernah berzikir pada Allah. Masalul, perumpamaan ibarat hayul wal mayit, yaitu orang hayul, orang hidup, dan mayit, orang yang mati. Artinya apa? Di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini dijelaskan, masalul ladzina yadhkuru rabbahu, orang-orang yang berzikir ini senantiasa kepada Rabb-nya, ini ibarat orangnya yang hidup. Hatinya hidup. Semuanya hidup. Ibarat robot, ini dicas baterainya, semua gerak. Urat-uratnya gerak. Ternyata keistimewaan mereka para waliullah, para aulia, para ulama yang sifatnya tidak bisa dinalar, mereka adalah bersumber dengan menghidupkan segala sel-sel yang ada dalam tubuh ini dengan kekuatan zikir. Dengan kekuatan zikrullah ini, semua bisa hidup, daya pikirnya hidup, bahkan bisa menghafal Al-Quran dalam sekejap. Mereka ini mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar nalar semua, apa yang mereka ucapkan terkabul langsung, diijabai langsung oleh Allah. Perkataannya ibarat apa yang dibilang kun fayakun, terjadilah. Ini bukan merupakan suatu kesaktian, bukan. Tetapi karena dia dekat sama Allah, zikir, semua sel-sel dihidupkan dengan zikir, maka perumpamaan mereka al-hayyu, yaitu orang yang hidup. Beda mereka yang disebutkan walladzina la yadhkuru. Mereka yang tidak pernah la yadhkuru, tidak pernah zikir. Masalul mayit, yaitu seperti mereka adalah orang yang mati. Mati hatinya. Fi qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absyarihim ghishawatu wa lahum adzabun al. Ditutuplah semuanya. Hatinya ditutup. Mereka tidak kenal dengan namanya yang dinamakan keindahan, kenikmatan akhirat. Tidak pernah kenal. Yang dia kenal adalah suatu hal yang bersifat duniawi, bersifat dunia. Mereka yang mendambakan dunia merupakan suatu tujuan utama, maka merekalah orang yang celaka. Masuk ke dalam golongan wal asri, orang yang rugi. Maka kita bisa memilih mana yang kita milih yang kanan atau milih yang kiri. Wujuhu yawma idin na'imah li syai'in radiyah fi jannatin aliyah, ini yang kanan. Wujuhu yawma idin khasyi'ah, ini yang kiri, wajahnya pucat pedih,
Mereka ini timbul menjadi dua golongan ini. Selalu golongan kanan atau golongan kiri. Golongan hamba Allah yang suka berzikir. Golongan yadhkurullah rabbahu atau la yadhkurullah. Mereka yang berzikir atau la yadhkurullah. Atau mereka yang tidak pernah berzikir. Beda sekali. Mereka yang suka berzikir, cahayanya, mukanya hidup, kelihatan tanpa adanya skincare apapun. Langsung skincare-nya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu diketahui. Skincare mereka adalah apa? Nafas mereka adalah apa? Zikir. Ingat pada Allah, makrifat ditinggikan, makrifat diutamakan. Karena mereka merasa bahwa kehidupan di dunia ini adalah fata morgana sementara. Mereka lah hamba-hamba Allah yang beriman, yang beruntung. Beda mereka yang tidak pernah berzikir sama sekali, maksiat nomor satu. Tiap hari dagdikduk terus. Kehidupannya selalu hal yang sangat diuntungkan menurut mereka. Menurut bisikan-bisikan iblis, apa yang dicari, inginnya apa? Inginnya suatu instan, terwujud seketika. Tidak pernah tersirami apapun bentuk dirinya. Berzina adalah suatu hal yang lumrah. Kezaliman, kebatilan, hal-hal yang wajar saja bagi mereka. Mereka yang beriman, ketika berbuat dosa sedikit pun salah, langsung istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Sujud taubat. Sini disebutkan Sufyan Ats-Tsauri rahimatullah menyatakan, kami mendengar bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal jika Al-Quran itu diamalkan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga menyatakan dalam kitabnya Al-Zakat, ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Sama Imam Nawawi maupun Sufyan Ats-Tsauri menyatakan membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Bedanya kalau Imam Nawawi adalah membaca Al-Qurannya dituntut dengan tadabbur. Yaitu apa? Tadabbur, perenungan. Pemaknaan penafsirannya benar-benar dipahami kemudian diamalkan. Buat apa kita membaca Al-Quran, asal baca Al-Quran selesai, tidak pernah direnungkan, tidak pernah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran, oke. Bisa, tajwid bagus. Namun kenyataannya di dalam amalnya setiap hari, di dalam amalannya selalu ngezong. Dikit-dikit ghibah, dikit-dikit fitnah, dikit-dikit apa namanya, yaitu kota, mengadu domba. La yudkhalul jannata qattatu, yaitu tidak akan masuk surga mereka yang suka mengadu domba. Kerjanya seperti ini. Mereka ini lisannya tidak dijaga. Orang ngerti agama tetapi tidak bisa menjaga lisan. Makanya hati-hati di dalam segala hal apa yang dijelaskan Imam Nawawi di sini rahimatullah, yaitu pemahaman membaca Al-Quran ini adalah bagian daripada zikrullah. Namun tuntutannya adalah tadabbur, perenungan. Di dalam kitab zikir pun juga ada tuntutan, banyak sekali tuntutannya. Zikir kita adalah pertama zikir lisan. Bagaimana lisan kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Ini zikir lisan. Kemudian kalau lisannya sudah bisa berzikir, tuntutan berikutnya adalah zikir kolbi, yaitu kolbu, hati ini berzikir. Ketika hati ini berzikir, apa yang dituntut? Illallah, illallah. Setelah zikir lisan sudah, kemudian masuk ke zikir kolbu sudah, kemudian zikir ruh. Yaitu kalau zikir ruh ini ada berada di jantung kita. Setelah zikir ruh, kemudian zikir syir, yaitu hu. Ini pemahaman dalam suatu hal sekilas, makrifat.
yang sebentar cuma kita ketahui sepintas. Jadi zikir lisan, kemudian zikir qalbu, naik lagi zikir kemudian naik lagi menjadi zikir syir. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan-tingkatan macam daripada tingkatan zikir ini, setelah lisan, qalbu, kemudian ruh, kemudian syir. Ini 4 tingkatan. Semakin lama semakin tinggi, semakin diri kita mengenang atau merenung tadabbur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam segala apa yang kita lakukan, ketika kita ibadah dalam bentuk apapun, ketika kita sujud dalam bentuk apapun, semuanya akan sia-sia apabila yang kita lakukan ini tanpa adanya tadabbur, tanpa adanya perenungan, tanpa adanya pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Waspadailah. Karena ada tadabbur ini, perenungan inilah yang iblis nggak sukai di sini. Ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, memulai berzikir, iblis sudah masuk. Berusaha agar kita tidak tadabbur, tidak bisa merenungkan, tidak bisa istiqomah, tidak bisa benar-benar fokus. Digagal fokuskan mereka musuh Allah. Dan ini akan terjadi semakin ketika kita masuk dalam zikrullah, zikran katsiran, wasabbih bukratan wa asla, semakin dalam kita masuk ke dalam zikir kita pada Allah, semakin dalam juga godaan iblis yang datang. Makanya mereka para waliullah di dalam zikirnya tidak bisa di luar nalar semua. Ternyata mereka yang bisa menikmati nikmatnya zikir, Masya Allah, bahwa kematian yang ditakutkan oleh mereka yang hidup, untuk kita ini yang hidup takut dengan kematian. Nanti akan adanya azab kubur, siksa kubur, fitnah kubur, dan ini. Beda mereka yang ahli zikrullah, ahli zikir. Ketika dia dalam keadaan kematian, suatu hal yang dia dambakan, dia rindukan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa apa? Bisa bertemu dengan Allah. Ketika dia zikir di masa hidupnya, dia zikir, dia nangis, ingin ketemu dengan Allah, ingin ketemu dengan Allah. Sedangkan nikmat surga, nikmat penduduk surga nanti, nikmat yang paling utama adalah ketika penduduk surga itu bisa bertemu dengan Allah. Itu nikmat yang paling utama yang dirasakan penghuni surga. Kalau kita tidak belajar dari sekarang untuk zikir kita, baik zikir lisan, zikir qalbu, zikir ruh kita, zikir syir kita, bagaimana? Bagaimana mengolah atau membawa jasad ini untuk bisa tidak merasakan ujian apapun bentuknya, tidak kita rasakan dengan suatu keluhan. Ujian nikmat, diberi ini alhamdulillah, diberi ini alhamdulillah, nikmat Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah ini keutamaan kita mengingat Allah, keutamaan kita di dalam zikir seperti ini. Yang paling penting adalah tadabbur, perenungan. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang masuk dalam golongan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbih bukratan wa asila. Satu ayat bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang suci ini, kita diberikan kekuatan hati kita untuk senantiasa zikrullah, zikr, terutama di malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.